Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ditya Paramita, yang berNIM 0305192108 dari kelas PMM 2 semester 6 dan mata kuliah media pembelajaran matematika berbasis TIK. Dan dosen pengampunya Muhammad Nu, SPD, MPD. Nah, di sini saya akan membahas tentang himpunan gitu. Nah, gimana sih dan apa sih himpunan? Oke, mari kita belajar lebih lanjut. Oke, jadi himpunan. Nah, jadi himpunan adalah sekumpulan objek atau benda-benda yang memiliki sifat keterkaitan dan telah didefinisikan dengan jelas. Ingat ya teman-teman, yang telah didefinisikan dengan jelas. Gitu. Apa sih yang dimaksud dengan definisi secara jelas? Nah, ini ada gambar yang slide yang ketiga nih. Yang manakah suatu himpunan hewannya menyusuin atau makanan ternak? Apa sih alasannya kenapa itu disebut dengan himpunan dan yang tidak dibilang dengan himpunan? Nah, jadi alasannya tadi apa? Himpunan adalah sekumpulan objek yang telah didefinisikan dengan jelas. Contoh, hewan menyusui. Hewan menyusui didefinisikan dengan jelas atau tidak? Tentunya hewan menyusui itu dapat didefinisikan dengan jelas, karena kita benar-benar jelas tahu kalau itu menyusui atau itu hewan yang bertelur, benar kan? Nah, yang kedua adalah makanan enak. Makanan enak itu sebenarnya himpunan gak sih? Misalnya sekumpulan makanan enak. Nah, itu disebut himpunan gak sih? Ternyata itu bukan disebut himpunan teman-teman. Karena bisa jadi menurut kita enak dan menurut teman kita itu belum tentu nah kayak gitu. Jadi makanan enak itu tidak disebut dengan himpunan dan hewan menyusui itu disebut dengan himpunan. Sekarang tahu ya bedanya antara himpunan dan bukan. Kalau himpunan dia dapat didefinisikan dengan jelas, dan kalau bukan himpunan dia tidak dapat didefinisikan dengan jelas. Contohnya tadi seperti makanan enak. Nah, terus apa sih ciri-ciri dari himpunan? Nah, yang pertama harus menggunakan huruf kapital nih, ya kan, depannya. Terus yang keduanya ada sejumlah objek atau anggota himpunan. Nih, ini yang dimaksud dengan anggota himpunan. Ini juga yang dimaksud dengan anggota himpunan. Terus yang kedua apalagi nih ciri-cirinya? Ciri-cirinya anggota himpunan diapit dalam dua kurung kurawal. Ini yang disebut dua kurung kurawal, teman-teman. Terus yang keempat adalah setiap anggota dipisahkan oleh tanda koma. Nah, ini setiap anggotanya dipisahkan dengan tanda koma. Gitu. Itulah ciri-ciri dari himpunan. Terus yang selanjutnya, hubungan pada himpunan. Nah, ini kita bisa baca, terdapat dua himpunan A dan B. Jika semua anggota himpunan A merupakan anggota dari himpunan B, maka A disebut sebagai himpunan bagian atau subbagian dari B dan dapat ditulis A bagian dari B. Nah, ini dia anggota A dan anggota B. Jelas di sini adalah A itu adalah subhimpunan dari anggota B, ya kan? Kita bisa lihat sendiri kalau A itu bagian dari anggota B. Nah, dia bisa ditulis dengan tandanya seperti ini, teman-teman. Kalau itu adalah subhimpunan seperti itu. Nah, contohnya selanjutnya nih, diketahui himpunan B 1, 2, 3, 4, dan 5. Pilihlah yang merupakan himpunan bagian dari A. Oke, A-nya itu 1, 3, 5. Ya kan? Nih, oke, kita kan A tadi adalah himpunan, adalah subbagian dari B. Terus kalau misalnya A-nya itu 1, 3, 5, ada nggak di B? Ada. 1, 3, dan 5. Nah, berarti A itu termasuk himpunan dari B. Seperti itu ya, teman-teman. Terus yang kedua, yang C-nya nih 5 sama 6. Nah, ini bukan merupakan himpunan dari B ya, karena 6-nya itu tidak ada di anggota B, seperti itu. Nih, bisa kita baca yang selanjutnya. Karena semua anggota himpunan A ada
pada di B. Nih, A ada di B. Terus karena yang kedua itu karena anggota C tidak berada di A. Nah, seperti 6 tadi ya teman-teman, itu nggak ada di B. Seperti itu. Sampai sini paham ya. Dan selanjutnya adalah kesamaan himpunan. Dua himpunan A dan B disebut sama jika A hubungan B dan B hubungan A. Ditulis A sama dengan B. Nih, seperti ini ya, A sama dengan B. Nah, misalnya A-nya itu 1, 2, 4, B-nya itu 4, 1, 2. Apakah himpunan tersebut sama? Jawabannya, semua anggota A ada di B. Maka A himpunan B dan semua anggota B adalah ada di A. Maka B himpunan dari A. Jadi A sama dengan B. Karena ini himpunan di A dan himpunan B itu sama. Oke, selanjutnya adalah irisan pada himpunan. Nah, kalau irisan itu digambarkan dengan dengan N atau U terbalik. Dua himpunan A dan B adalah himpunan anggota merupakan anggota A dan juga anggota B. Irisan himpunan sering disebut dengan intersection. Nih, irisan himpunan disebut intersection. Diketahui dua himpunan A, himpunan A-nya itu ada 5, 10, 15 dan B-nya itu ada 2, 4, 6, 8, 10. Nah, manakah yang termasuk irisan? Irisannya adalah 10 karena 10 ada di B dan 10 ada di A, seperti itu. Nah, jawabannya seperti ini ya teman-teman. Oke, selanjutnya adalah gabungan pada himpunan. Nah, kalau gabungan, tanda gabungan itu seperti ini, U. Nah, dua himpunan A dan B adalah himpunan yang tiap anggotanya himpunan A dan B dijadikan suatu himpunan atau gabungan kedua himpunan. Gabungan himpunan disebut juga union. Ini disebut union karena dia gabungan antara A sama B. Nih, diketahui A-nya itu ada 1, 3, dan 5 dan B-nya itu ada 1, 2, 4, dan 6. Tentukan himpunan A dan B. Nah, nih, jadi kalau union itu dia semua teman-teman. Semua. Kalau semua itu ada berapa aja, digabungin aja semua, tinggal 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Seperti itu ya kalau gabungan pada himpunan. Terus nih, kalau selisih himpunan. Nah, jika himpunan A dan B, maka selisih antara himpunan A dan B adalah himpunan yang anggotanya merupakan A, tetapi bukan anggota B. Selisih himpunan dapat ditulis dengan nih, tanda kurang ya. A-nya itu 2, 3, 4, 5 dan B-nya itu 3, 4. Tentukan selisih himpunan A dan B. Ya, tinggal dibuat aja selisih himpunan A selisih B sama dengan 2 dan 5, karena 2 dan 5 yang tidak ada di dalam B, seperti itu. Oke, yang ke-10. Slide ke-10, komplemen himpunan. Nah, apa sih komplemen? Jadi komplemen suatu himpunan adalah himpunan semua anggota pada himpunan semesta yang bukan merupakan anggota himpunan tersebut. Komplemen himpunan A biasanya ditulis A pangkat C kayak gini, atau disebut A komplemen. Nah, jika S, nih S, sorry nggak nampak. Jika S A, B, C, D, E, F, G, H, I dan A itu A, B, C, maka komplemen himpunan A atau A komplemen adalah D, E, F, G, H, dan I, seperti itu. Oke, terima kasih. Sekian penjelasan dari saya, Ditya Paramita. Terima kasih yang sudah menyimak dan terima kasih banget untuk teman-teman semuanya. Saya undur diri dan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.